Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu beri waktu Ananda 2 menit untuk memeriksa di bawah meja Ananda apakah ada sampah. Sudah? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan tanya terlebih dahulu tentang materi kita minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Apa itu, Nikmah? Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup sebagaimana seorang individu menjalani kebiasaan yang meliputi cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat di dalam masyarakat agar diterima oleh masyarakat tersebut. Itu berarti materi kita minggu lalu adalah tentang pengertian sosialisasi. Baik, Ibu akan jelaskan materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian sosialisasi. Sosialisasi itu dapat diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup, sebagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi nilai-nilai, norma-norma, cara hidup yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Pengertian sosialisasi tersebut ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut si Charlotte Bahler. Kata si Charlotte Bahler ini, sosialisasi adalah sebuah proses yang membantu individu-individu dalam menyesuaikan diri sebagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya tersebut. Yang kedua yaitu ada menurut si Peter Berger. Berger ini bukan roti ya, Nanda? Iya, Bu. Jadi menurut si Peter Berger ini, sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat membentuk kepribadiannya sendiri. Jadi menurut si Peter Berger ini, sosialisasi itu adalah sebuah proses di mana dia menghayati serta memahami sehingga membentuk kepribadiannya itu sendiri. Dan yang ketiga ada menurut si Paul B. Harton. Kata si Paul ini, sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati, memahami nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat sehingga membentuk kepribadiannya. Jadi si Peter dan si Paul ini mereka sependapat. Yang selanjutnya yaitu ada media sosialisasi. Baik, apakah ada yang tahu apa itu media sosialisasi? Ya, Bu. Baik, Anjani, apa itu media sosialisasi? Media sosialisasi adalah tempat atau wadah di mana seorang melakukan sosialisasi. Baik, Anjani, bagus atas jawabannya. Jadi, media sosialisasi itu adalah suatu tempat atau wadah di mana seseorang melakukan sebuah sosialisasi. Media sosialisasi tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu yang A, ada keluarga. Yang B, ada sekolah. C, teman bermain.
Dan yang terakhir ada lingkungan. Baik, apakah ada yang bisa menjelaskan dari kelima media sosialisasi tersebut? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu media sosialisasi tersebut adalah keluarga. Mengapa keluarga dijadikan sebagai media sosialisasi? Karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak. Jadi setelah anak itu lahir, keluarga adalah merupakan pendidikan utama bagi mereka. Ayah, ada ibu, ada kakak. Mereka bisa bersosialisasi di dalam ruang lingkup keluarga. Dan yang kedua yaitu ada sekolah. Setelah mereka bersosialisasi di ruang keluarga, mereka melakukan tahap sosialisasi di sekolah, yaitu mereka di sana bertemu teman-teman, guru. Di sana mereka bisa melakukan sosialisasi atau hubungan interaksi. Jadi, sosialisasi dan interaksi tersebut merupakan sebuah proses yang saling berkesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga yaitu ada teman bermain. Setelah mereka melakukan sosialisasi di sekolah tersebut mereka tentu ada teman bermain. Seperti mereka bisa membentuk kelompok-kelompok bermain seperti kelompok A dengan kelompok B. Mereka melakukan sosialisasi kelompok A dan kelompok B. Baik, yang selanjutnya yaitu ada media massa. Media massa di sini bisa kita ambil contoh seperti internet yang sering kita gunakan. Walaupun jarak kita berjauhan, misalkan ada yang satu di Batam, ada yang satu di Tembilahan, kita bisa berkomunikasi melalui media massa seperti bervideo call, chattingan. Ada yang mengerti? Selanjutnya yang terakhir yaitu ada lingkungan pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi setelah mereka melalui beberapa tahap tersebut, ada keluarga, ada sekolah, ada teman bermain, ada media massa, mereka melakukan sosialisasi di lingkungan pekerjaan. Jadi di sini seseorang yang telah melewati tahap-tahap tersebut, yang selanjutnya ada lingkungan kerja. Seorang individu setelah menyelesaikan sekolah atau pendidikan, mereka memasuki yang namanya dunia pekerjaan. Di sana mereka bisa bertemu dengan banyak orang. Jadi bisa beda provinsi, beda pulau, mereka bisa bertemu di sana. Mereka di sana melakukan sebuah sosialisasi atau interaksi sehingga menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi tersebut ada 5, yaitu ada sifat dasar, ada lingkungan prenatal, ada perbedaan perorangan, dan ada lingkungan serta motivasi. Pertama yaitu sifat dasar. Sifat dasar itu adalah meliputi karakter, watak, serta emosional. Sifat dasar merupakan warisan dari ayah atau ibu yang diturunkan melalui gen. Sejak anak masih berupa embrio yang di dalamnya mewarisi sifat dari seorang ayah atau ibunya. Jadi, sifat dasar tersebut sudah diwariskan dari ibu atau ayahnya semenjak mereka dari di dalam kandungan. Yang kedua yaitu ada lingkungan prenatal. Jadi, lingkungan prenatal itu adalah embrio yang berada dalam rahim ibu untuk beberapa waktu. Lingkungan inilah yang dinamakan dengan lingkungan prenatal. Berarti lingkungan
lingkungan prenatal ini adalah di mana lingkungan di masa waktu kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Yang ketiga yaitu ada perbedaan perorangan. Jadi yang C, faktor yang mempengaruhi sosialisasi tersebut adalah perbedaan perorangan. Perbedaan perorangan ini adalah, jadi setelah kita lahir, seorang anak itu tumbuh dewasa dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti ciri fisik. Ciri fisik tersebut adalah, tolong perhatikan ya, saya jelaskan. Jadi, perbedaan perorangan tersebut adalah setelah seorang anak itu lahir, mereka akan tumbuh dewasa dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti ciri fisik. Ciri fisik itu dapat dilihat dari bentuk badan, warna kulit, warna mata, dan bentuk rambut. Jadi, kita bersosialisasi tersebut tidak memandang bulu. Kita berhak bersosialisasi dengan siapa saja. Jangan kita bersosialisasi, oh yang A jelek, aku tidak mau temenan sama dia. Jadi kita berhak bersosialisasi dengan siapapun. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah kondisi sekitaran individu, ya individu baik lingkungan alam, kebudayaan dan masyarakat, yang dapat mempengaruhi sosialisasi seseorang tersebut. Jadi, lingkungan kita merupakan faktor utama sehingga kita dapat melakukan sosialisasi. Dan yang terakhir ada motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi tersebut di dalamnya terdapat motivasi. Dalam menjalani kehidupan, setiap individu mempunyai motivasi-motivasi untuk menjadikan hidupnya lebih berarti. Motivasi merupakan kekuatan dalam diri seseorang yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi, yang mempengaruhi sosialisasi tersebut adalah motivasi. Jika di dalam dirinya sendiri terdapat dorongan yang tinggi untuk bersosialisasi di dalam masyarakat, mereka bisa melakukan sosialisasi itu dengan baik. Baik, sampai di sini apakah sudah mengerti dengan penjelasan yang Ibu jelaskan? Ya, Bu. Baik, kita cukupkan materi kita sampai di sini. Jika sudah mengerti, Ibu akan evaluasi terlebih dahulu. Apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal tentang pengertian sosialisasi, media sosialisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Baik, Ibu akan tanya salah satu dari Ananda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang di dalamnya terdapat lingkungan prenatal. Apakah kepada Nikmah, apakah kamu tahu apa itu lingkungan prenatal? Lingkungan dalam rahim. Iya. Lingkungan prenatal itu lingkungan di mana di waktu kita masih berada di dalam rahim ibu kita. Baik, Ananda semua, mungkin materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk mengevaluasi Ananda semua, Ibu beri tugas tentang media sosialisasi. Tolong cari gambar dari media sosialisasi yang Ibu jelaskan tadi. Ada keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, dan lingkungan kerja. Tolong dicari ya Ananda. Baik, Bu. Dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Baiklah Ananda semua, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.